Halo, selamat datang kembali di Dompet Kripto. Selamat datang buat kalian yang sudah bergabung dan menonton video kali ini. Dan di video kali ini gue bakal membahas tentang fase-fase siklus bear market di kripto, dan fase-fase di dalamnya akan dijelaskan dengan secara sederhana serta contoh-contoh data sebelumnya atau data historis. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Nah, di market kripto ini ada beberapa fase siklus ya. Nah, dalam video kali ini gue bakal menjelaskan fase-fase siklus bear market dan mulai akumulasi ulang ya. Mulai dari puncak euforia sampai akhirnya mengalami bullish kembali. Jadi biar kalian tidak nyangkut bertahun-tahun di pucuk dan gak panik di bawah, mending kita breakdown satu persatu menggunakan contoh real dari Bitcoin dan data historis sebelumnya ya. Oke, yang pertama itu ada fase blow off top ya. Jadi atau fase mania phase atau mania phase. Di fase ini adalah fase euforia tertinggi di mana semua orang FOMO. Kemudian media-media mainstream tiba-tiba membahas Bitcoin setiap hari. Dan juga diikuti dengan leverage di futures yang naik gila-gilaan ya. Serta juga volume transaksi yang mulai meledak. Kemudian juga harga naik super cepat dalam waktu pendek, misalnya 2 atau 3 hari, bahkan paling cepat itu bisa jadi 1 kali 24 jam ya. Kemudian ciri-cirinya di fase ini adalah yaitu candle hijau panjang berkali-kali, entah itu di time frame 1 jam ataupun 4 jam ataupun 1 hari. Nah, di sini ini orang-orang awam sekalipun mulai ikut beli karena melihat dari harga yang naik signifikan secara cepat. Tentunya ini menjadi peluang ya, atau harapan untuk orang-orang awam atau orang-orang FOMO buat masuk di fase ini. Kemudian ada prediksi-prediksi yang masuk dan tidak masuk akal nih ya. Misalnya Bitcoin akan ke $500.000 tahun ini, di akhir tahun ini, ataupun Bitcoin akan menyentuh $250.000 di tahun ini. Nah, mulai muncul berita-berita seperti itu ya. Kemudian ada juga altcoin random nih pada ngepump ya. Artinya altcoin yang tadinya market cap-nya kecil itu di fase ini mulai mengalami kenaikan cukup signifikan. Kemudian untuk contohnya apa ya secara historis nih. Di Desember, yang pertama ada di Desember 2017. Di Bitcoin harga Bitcoin ya menyentuh ke 19.000 USD per Bitcoin. Nah, semua orang yakin Bitcoin bakal ke bulan, padahal setelah di Desember ini itu mengalami siklus yang namanya penurunan secara perlahan ya di Januari 2018 hingga sekitar Februari. Kemudian yang kedua ini di November 2021, di all time high-nya harga Bitcoin pada waktu itu di 69.000 USD. Didorong kenaikan ini juga dengan vaksinasi global ya pada saat itu. Kemudian yang lebih memberikan impact itu ada di money printing ya, dan perlu kalian ketahui pada saat itu juga di tahun sebelumnya The Fed mulai melakukan QE ya, quantitative easing, karena krisis keuangan atau resesi akibat pandemi COVID. Nah, contoh tadi itu merupakan puncak bull market. Dan setelah ini biasanya ya langsung masuk ke fase berikutnya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung kita lanjut ke fase selanjutnya. Di fase yang kedua ini ada fase distribution. Di fase ini dimana para paus atau para institusi besar, para smart money itu menjual secara pelan-pelan. Tapi harga belum jatuh parah ya. Artinya masih ya secara perlahan-perlahan. Nah, di sini tuh kelihatan dari market yang masih kuat, tapi smart money lagi keluar sedikit-sedikit nih, sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar.
Dan juga diikuti juga dengan retail yang masih pada FOMO itu justru masuk ya. Nah, ciri-cirinya ini harga sideways ya, harga sideways di harga area puncak. Kemudian volatilitas ini mungkin mulai naik, tapi harga cenderung sideways ya. Kemudian ada juga banyak fake breakout dan juga fake pump. Nah, di sini diikuti juga dengan volume yang masih tinggi, tapi tidak mendorong harga naik. Ya, mungkin karena tadi ya, smart money menjual atau keluar pelan-pelan. Kemudian diikuti juga dengan retail yang masih optimis. Di sini mereka masih optimis bahwa ini menurutnya ini cuma koreksi sehat, ini cuma koreksi tidak terlalu dalam. Berarti begitu perkataannya ya. Nah, kenapa ini terjadi di antara ketika smart money keluar dan retail masuk? Jadi begini ya, whale itu membutuhkan barang buangan ya buat dijual atau dalam jumlah besar ya. Mereka ini mempunyai barang yang cukup besar ya, jadi mereka itu ingin menjual tanpa menjatuhkan harga secara cepat, karena di sini tidak ada yang menjadi exit liquidity ketika mereka menjual harga dengan cepat, dan itu akan memancing retail juga untuk menjual secara panik ya pada ketika whale menjual dengan cepat nih. Nah, makanya fase ini sering jadi jebakan bullish ya, atau bullish trap ya. Jadi ya bisa dibilang fase ini fase yang tidak diketahui oleh retail. Kemudian yang ketiga ada markdown ya. Markdown phase ini atau penurunan tajam. Ini fase turun cepat, agresif, dan biasanya ya membuat beberapa orang shock bahkan stres ya, khususnya para retail. Kemudian setelah distribusi selesai, artinya likuiditas beli hilang, mulai pada menjual nih, retail masuk menjual ya artinya. Ini tanda tanya yaitu harga mulai anjlok lumayan parah. Kemudian leverage yang mulai kena likuidasi, entah itu yang ngelong ataupun yang melakukan short ya, itu akan terkena likuidasi ya. Secara teknikal ciri-cirinya ini yaitu candle merah panjang secara beruntun, kemudian penurunan yang bisa lebih dari 30 sampai 60% dalam beberapa minggu ya. Dan sentimen mulai berubah. Ini ya, mulai nih ragu-ragu nih retail nih. Kok turun terus ya? Kok ini gimana ya? Naik lagi nggak ya? Oh, ini cuma koreksikan ya. Nah, mulai kan. Nah, contoh nyata di fase ini ada di tahun 2018 di Januari sampai Februari ya, yang tadi gue sebutkan. Itu Bitcoin jatuh cepat dari 19.000 USD ke 6.000 USD. Di sini fase yang agresif penurunannya ya. Kemudian yang kedua ada di Mei sampai Juli 2022. Ini juga karena ada efek Terra Luna ya pada waktu itu yang runtuh. Kemudian Bitcoin juga ikut drop, dan itu dari harga 40.000 USD ke 19.000 USD penjualnya. Dan ini fase dimana orang mulai sadar, mereka mulai bilang kayaknya bull market udah selesai ya, gua out aja lah, cut loss aja lah. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada fase capitulation phase atau fase menyerah total ya, jadi abu ya. Ini titik terburuk dalam bear market. Jadi bukan cuma harga jatuh, tapi mental para investor atau para trader juga ikut hancur ya. Buat yang baru bergabung mungkin nih. Nah, ciri-cirinya ini ada penjualan yang cukup besar, artinya panic selling, banyak orang yang menjual banyak. Dan fear and greed index ini sideways di extreme fear ya, extreme fear di sekitar ya 10 sampai 15 poin sampai 19 poin ya, 10 sampai 19 poin di area-area segitu ya. Dan volume jual ini mulai meledak gila-gilaan, dan media-media mainstream bilang bahwa kripto itu sudah mati ketika fase ini. Dan ya disinilah baru retail menyerah.
Sinyal kuat di fase ini adalah yaitu pertama adanya event besar atau yang negatif yang bikin pasar panik ya. Mungkin ya seperti FOMC ataupun rapat-rapat kenegaraan ya. Mungkin itu bisa jadi event ya yang bisa mengguncang pasar. Dan yang kedua itu likuiditas yang kering. Jadi order book tipis. Jadi order book itu hampir kosong, hampir mulai mengurang ya dari biasanya, serta candle long wick ke bawah atau wash out. Nah itu sinyal kuat di capitulation phase atau fase menyerah total. Dan contoh nyata ini ada di November. Jadi setelah tadi di Januari, Februari 2018, nah ini di November 2018. Bitcoin jatuh dari 6.000 USD ke 3.000 USD. Nah, ini merupakan akhir dari siklus 2017. Dan juga di November 2022. Sebelumnya kan tadi di fase markdown phase di Mei sampai Juli 2022, yaitu Bitcoin yang drop dari 40.000 USD ke 19.000 USD. Kini di November 2022 nya itu runtuhnya FTX dan Bitcoin drop ke sekitar 15.000 USD ke area situ. Nah ini biasanya jadi titik gelap ya, paling gelap, tapi justru harusnya ini dekat bottom siklus yang sebelumnya. Nah setelah itu ada fase akumulasi atau akumulasi ulang, base building phase ya. Jadi di fase capitulation market masuk ke fase tenang ya. Setelah fase capitulation itu masuk fase tenang karena di situ retail sudah pada keluar, kemudian banyak investor juga yang terkena likuidasi atau terkena mental. Dan juga orang hampir sudah tidak peduli lagi dengan pasar kripto ketika di fase akumulasi ini. Di fase ini justru sebaliknya, ketika whale sudah keluar dan mengambil keuntungan di fase sebelum capitulation dan fase sebelum distribution phase, di fase accumulation ini whale justru masuk. Jadi di fase ini whale dan investor besar ini masuk untuk jangka panjang dan mulai akumulasi ulang ya, di harga murah, di ketika market kripto sedang tenang, di ketika para retail sudah keluar dan sudah pesimis. Nah, ciri-ciri dari fase akumulasi ini itu ada di harga yang bergerak sideways ya. Ini bergerak cukup lama, bisa mungkin berbulan-bulan bahkan hingga 1 tahunan ya. Nah setelah mengalami guncangan sebelumnya, di sini barulah reversal. Siklus bear selesai, menandakan siklus bear market selesai. Di fase ini market mulai membaik, mulai kembali naik dan volume mulai meningkat. Nah ciri-cirinya di fase ini adalah yaitu ketika harga mulai breakout dari range sideways-nya dan higher high dan higher low mulai terbentuk nih di sini nih, di fase reversalnya. Serta minat retail masuk nih mulai muncul lagi di sini nih di fase reversal. Dan sentimen mulai ikut positif, serta beberapa altcoin mulai ikut naik. Perlu kalian ketahui ya, fase reversal ini biasanya muncul beberapa bulan setelah halving atau beberapa bulan sebelum halving, itu mungkin bisa ya, karena fase kripto ini mengikuti pola siklus Bitcoin. Karena jika kita lihat data-data historis sebelumnya itu hampir sama ya, ketika halving di tahun 2017, kemudian halving di siklus yang 2021, dan halving yang sekarang ini terbaru di halving 2024 mungkin hampir mirip ya dengan siklus di 2017 atau 2020. Nah, jadi kesimpulannya buat kalian nih yang mau masuk atau mau keluar, jadi tetap itu kembali kepada keputusan kalian masing-masing. Secara keseluruhan siklus market crypto ini perlu kalian pahami ya, mulai dari blow off top, distribution, markdown, capitulation, accumulation hingga reversal. Karena dengan kita memahami siklus market crypto atau memahami karakter market crypto ini, justru kita akan terhindar dari yang namanya nyangkut atau loss ya untuk yang di spot.
ataupun untuk yang di futures mungkin itu bisa memanfaatkan market crypto ketika menjelang fase akhir bull run ya, ataupun bisa juga memanfaatkan fase ketika akhir bear market ya. Jadi memasuki fase bear market kalian bisa melakukan posisi shorts dan ya begitu sebaliknya di market spot ya. Karena dengan memahami ini mungkin kita bisa menjadi lebih terarah ya antara siklus-siklus sebelum-sebelumnya. Dan disclaimer untuk video gua kali ini hanya edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, karena market crypto ini cukup beresiko dan high risk, dan juga setiap keputusan yang kalian ambil setelah menonton video ini tentunya itu tanggung jawab kalian masing-masing ya. Oke, mungkin itu aja video gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.